Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pugu Eka Firmansyah dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah dari mata kuliah Hukum Kejahatan Internasional dan Transnasional. Kali ini saya akan membahas mengenai aspek hukum transaksi perdagangan narkotika antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana cara mengatur atau pengaturan terhadap pelaku yang melakukan transaksi perdagangan lintas batas negara di perbatasan negara Indonesia dengan negara Malaysia. Yang pertama, terdapat perkembangan dan modus operasi atau bentuk-bentuk dari kejahatan dan terbentuk seiring dengan dinamika masyarakat dan kemajuan teknologi yang diciptakan oleh manusia. Setiap peluang atau kesempatan selalu dimanfaatkan oleh berbagai individu, kelompok, organisasi yang terorganisir, termasuk negara dengan metode atau berbagai cara yang dilakukan dengan maksud agar tujuannya bisa tercapai. Kejahatan merupakan isu menarik untuk diperbincangkan atau sensitif. Dengan itu, kejahatan merupakan bagian dari realistis kehidupan manusia yang memiliki dimensi luas dengan wilayah operasi di dunia. Dari bentuk-bentuk kejahatan lintas negara sangat beragam dan terdapat beberapa banyak karakteristik yang rumit. Hal ini dikarenakan muncul karena adanya arus globalisasi, migrasi atau perkembangan teknologi, komunikasi, dan juga transportasi yang sangat pesat. Keadaan ekonomi, keadaan politik global yang tidak stabil juga menambah kompleksitas tersebut. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memprakarsai penyelenggaraan konferensi internasional tentang kejahatan transnasional yang terorganisir di Palermo, Italia. Melalui perundingan yang cukup alot, konferensi tersebut berhasil menyepakati ANTOC. Kejahatan lintas negara atau transnational crime saat ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkungan atau pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah transnational organized crime atau TOC yang disesuaikan dengan konsep hukum internasional yang disepakati pada tahun 2000, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan lintas negara terorganisir atau dalam kurung United Nations Convention on Transnational Organized Crime. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Selanjutnya, ada peran dan tanggung jawab Indonesia melalui BNN dalam menangani dan menanggulangi peredaran narkotika di daerah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara Malaysia. Menurut BNN sendiri, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai level yang sangat tertinggi pada tahun 2015 dengan jumlah sebanyak 5,9 juta orang yang memakainya, di mana sebelumnya berada pada level 4,2 juta orang pada bulan Juni pada tahun 2015. Di sisi lain, angka kematian yang mengakibatkan melonjaknya pemakai narkoba di Indonesia dalam setiap harinya mencapai 30 hingga 40 jiwa. Hal ini memposisikan bahwa perkembangan narkoba di Indonesia telah terjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. Dalam melaksanakan peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba dalam bidang pencegahan juga bekerja sama dengan bidang rehabilitasi dan bidang pemberantasan. Yang ketiga,
Bidang ini sangat berperan penting dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang mereka lakukan kepada masyarakat sesuai dengan masing-masing bidang yang mereka dudukinya. Selanjutnya, ada beberapa tindakan hukum yang efektif bagi pengedar narkotika di daerah perbatasan negara Republik Indonesia dan negara Malaysia. Salah satunya, negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkotika di Indonesia adalah Malaysia. Upaya penyelundupan narkoba atau perdagangan narkoba banyak terjadi dilakukan dari negara tetangga seperti Malaysia. Antara Indonesia dengan Malaysia memiliki letak geografis yang begitu sangat dekat, menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas, yakni di sebelah utara Pulau Kalimantan. Untuk menangani peredaran narkoba, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Upaya tersebut salah satunya dengan melalui kerjasama dengan Malaysia. Dalam upaya pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Malaysia seperti pemberantasan peredaran narkoba dengan pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Di dalam kerjasama ini merupakan bentuk hubungan bilateral yang dijalin oleh kedua negara untuk bersama mengatasi peredaran gelap narkoba yang mengancam kedaulatan negara. Dalam upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu berdasarkan atas koordinasi bersama Kepolisian Republik Indonesia dalam kurung Polri dan Kepolisian Diraja Malaysia dalam kurung PDRM sepakat meningkatkan kerjasama penanganan kejahatan internasional sehingga pengawasannya di wilayah perbatasan kedua negara. Perwujudan kerjasama tersebut dilakukan melalui penandatanganan naskah kesepakatan General Border Committee Malaysia Indonesia. Prosedur tetap ke-15 oleh Kapolri Jenderal dengan Timur Praboda dengan kedua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar di Kuala Lumpur pada tahun 2010. Kerjasama kepolisian Indonesia dan Malaysia ini terkait dengan bagaimana mengurangi kejahatan, terutama kejahatan transnasional dan narkotika yang menjadi perhatian penuh baik oleh pihak Indonesia maupun dari pihak negara Malaysia. Upaya yang kedua, pemerintah Indonesia, yaitu dengan melakukan pertukaran informasi intelijen yang khususnya menangani permasalahan narkoba. Di Indonesia sendiri dibentuk sebuah badan khusus yang mengurus permasalahan terkait dengan narkotika, yaitu Badan Nasional Narkotika. Ditunjuk sebagai badan yang bekerja sama dengan agensi anti dadah kebangsaan atau AAK, lembaga yang mewakili Malaysia. Upaya pemerintah Indonesia ini memiliki peran dan fungsi dalam pemberantasan narkoba dengan memberikan edukasi atau sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, memberikan pelayanan atau pengobatan kepada pecandu, serta menjalin hubungan kerjasama tukar-menukar pengetahuan antar lembaga. Dari kesimpulan di atas, terdapat beberapa kesimpulan antara lain pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional, termasuk dari Malaysia, melakukan berbagai upaya untuk transaksi perdagangan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para oknum untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Selanjutnya, koordinasi antara Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dengan Kepolisian Diraja Malaysia atau PDRM dan BNN dari Indonesia dan PDRM dari Malaysia dalam melakukan penindakan hukum. Polri, BNN,
dan PDRM Malaysia melakukan koordinasi dalam menangkap dan mengungkap jaringan internasional yang mengedar narkoba dari Malaysia masuk ke Indonesia. Upaya yang harus dilakukan tetap berdasarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 83 / tanggal 27 Desember 2012 tentang ketentuan impor produk tertentu. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.